Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua sehat dan tetap semangat belajar matematika pada hari ini. Pelajaran matematika kelas 7 semester genap. Materi bab 9 penyajian data. Tujuan 1. Mengenal data dalam kehidupan sehari-hari. 2. Memahami cara mengumpulkan dan mengolah data. 3. Menyajikan data dalam bentuk diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. 4. Menafsirkan diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. A. Konsep statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang data-data yang dimulai dari pengumpulan data, menganalisis data, dan menyajikannya dalam bentuk tabel, grafik, maupun diagram. Tujuan penyajian data adalah memberikan informasi kepada pembaca secara sederhana, sehingga pembaca dapat menarik kesimpulan atas informasi tersebut. Data adalah suatu informasi yang diperoleh dari pengamatan atau penelitian. Data dibagi menjadi dua, yaitu data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka. Contoh, data nilai matematika siswa SMP. Data kualitatif adalah data yang berhubungan dengan kategori yang berupa kata-kata. Contoh, data tentang warna favorit. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain observasi atau wawancara langsung, angket atau kuesioner, interview atau wawancara, dan sumber lainnya. B. Penyajian data. Data dalam statistika dapat disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, diagram garis, diagram lingkaran, dan diagram batang. Contoh 1. Tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi dibedakan menjadi dua, yaitu tabel frekuensi data tunggal dan tabel frekuensi data berkelompok. A. Tabel distribusi frekuensi data tunggal disajikan dari data tunggal, yang setiap data tidak selalu tunggal atau mungkin lebih dari satu. B. Tabel distribusi frekuensi data berkelompok disajikan jika data terlalu banyak dan dapat diringkas dalam
interval-interval atau kelas-kelas. 2. Diagram batang. Untuk membuat diagram batang, langkah pertama yang dilakukan adalah membuat dua sumbu mendatar dan tegak. Lalu memberi nama setiap sumbu tersebut. Sumbu pertama memperlihatkan kategori, sedangkan sumbu yang lainnya menyatakan frekuensi. Contoh, berikut ini data pekerjaan orang tua siswa kelas 7-3 yang disajikan dalam bentuk diagram batang. Tiga, diagram garis. Diagram garis digunakan untuk menggambarkan keadaan yang kontinu atau terus-menerus. Misalnya jumlah penduduk setiap tahun, perkembangan berat badan bayi setiap bulan, dan suhu badan pasien setiap jam. Sama seperti diagram batang, diagram garis pun memerlukan sumbu mendatar dan sumbu tegak yang saling berpotongan, tegak lurus. Sumbu mendatar biasanya menyatakan jenis data, misalnya waktu dan berat. Adapun sumbu tegaknya menyatakan frekuensi data. Empat, diagram lingkaran. Perbandingan suatu data terhadap keseluruhan data lebih tepat disajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah bentuk penyajian data statistika dalam bentuk lingkaran yang dibagi menjadi beberapa juring lingkaran. Langkah-langkah untuk membuat diagram lingkaran adalah sebagai berikut. 1. Gambarlah sebuah lingkaran. 2. Bagilah lingkaran tersebut menjadi beberapa juring lingkaran untuk menggambarkan kategori yang datanya telah diubah ke dalam derajat. Contoh, berikut ini data kegemaran siswa kelas 74 di SMP 9 yang disajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Demikianlah materi tentang penyajian data. Agar lebih paham, akan Ibu beri tugas berupa soal. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar. 1. Pada suatu pengamatan terhadap suhu badan seorang anak, diperoleh hasil sebagai berikut. Berdasarkan data di atas, A. Buatlah diagram garisnya.
B. Tentukan selisih suhu pada hari ke-6 dan ke-1. C. Tentukan hari terjadi kenaikan suhu tertinggi. 2. Berikut ini data nilai ulangan matematika siswa di suatu kelas. 5, 5, 4, 6, 8, 4, 9, 3, 7, 5. 4, 4, 6, 4, 5, 8, 6, 7, 5, 5. 6, 7, 7, 6, 4, 5, 8, 6, 7, 5, 5. 6. A. Buatlah tabel distribusi frekuensinya. B. Tentukan banyak siswa yang memiliki nilai lebih dari 6. 3. Perhatikan diagram batang di bawah ini. Diagram di atas menunjukkan pencapaian rata-rata nilai penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester siswa yang mengikuti bimbingan belajar, bimbel A dan bimbel B. Nyatakan benar B untuk pernyataan yang jelas benar dan salah S untuk pernyataan yang salah atau pernyataan yang tidak jelas. A. Nilai siswa yang mengikuti bimbel A lebih tinggi daripada nilai siswa yang mengikuti bimbel B. B. Jumlah siswa yang mengikuti bimbel A lebih banyak daripada jumlah siswa yang mengikuti bimbel B. C. Nilai penilaian tengah semester yang tinggi menghasilkan nilai penilaian akhir semester yang tinggi pula. D. Siswa yang mengikuti bimbel adalah siswa yang lebih pintar daripada siswa yang tidak mengikuti bimbel. 4. Perhatikan diagram lingkaran tentang komposisi penduduk di sebuah kota berdasarkan suku asalnya. Jika jumlah penduduk di kota tersebut sebanyak 6.500 jiwa, tentukan A. Banyaknya penduduk yang bersuku Bali. B. Jumlah penduduk yang bersuku Jawa dan Bima. 5. Perhatikan diagram jumlah kendaraan pada arus mudik Hari Raya Idul Fitri tahun 2016 berikut. Tentukan A. Selisih jumlah kendaraan pada H1 dengan H+1. B. Rata-rata banyak kendaraan dari H3 sampai H+1. Selamat mengerjakan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.